Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Bidara, kami dari kelompok 21. Nama saya Raisya Niza Effendi. Dan saya Harun Alzena. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai ruang vektor umum. Next. Nah, berikut adalah materi subbab yang akan kita jelaskan pada hari ini. Yang pertama, bab 5.1, kami akan menjelaskan mengenai ruang vektor real, kemudian 5.2 tentang subruang, dan 5.3 tentang kebebasan linear. Next. Nah, yang pertama, definisi ruang vektorial. Jadi, ruang vektorial adalah penunjuk pada ruang apakah vektor-vektor yang diberikan. Dan apabila disebutkan ruang vektor ada 2, maka seluruh vektor tersebut berdimensi 2 atau komponen vektornya berjumlah 2. Next. Nah, kemudian vektor V akan disebut ruang vektor jika telah dipenuhi 10 aksioma berikut. Yang pertama, jika U adalah V merupakan elemen dari vektor V, maka U tambah V adalah elemen dari vektor V. Yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U. Yang ketiga, U tambah V tambah W sama dengan U tambah V dalam kurung tambah W. Yang keempat, jika ada vektor 0 yang merupakan elemen dari vektor V, sedemikian sehingga menyebabkan 0 ditambah U akan sama dengan 0 tambah U, yang akan nilainya akan sama dengan nilai U itu sendiri. Kemudian yang kelima, untuk tiap U elemen vektor V, akan ada vektor minus U elemen vektor V yang dinamakan negatif U, sedemikian sehingga U tambah minus U akan sama dengan minus U tambah U, dan menyebabkan nilai tersebut menjadi 0. Ruang vektor 5 sedemikian sehingga U tambah minus U sama dengan minus U tambah U sama dengan 0, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian yang nomor 6, jika K merupakan nilai skalar dan U adalah elemen dari vektor V, maka K dikalikan dengan U akan sama saja dengan elemen V. Kemudian yang ketujuh, K dikalikan dengan U tambah V dalam kurung akan sama dengan K kali U tambah K kali V. Yang kedelapan, K tambah M kali U akan sama dengan K kali U tambah M kali U. Yang sembilan, K kali M kali U dalam kurung akan sama dengan KM kali dalam kurung dan dikali U. Yang terakhir, 1 kali U akan sama dengan nilai U. Next. Nah, berikut adalah ada contoh bahwa R pangkat N itu merupakan ruang vektor. Nah, ketika ada vektor V yang sama dengan ruang R kalikan N, maka hal ini dapat memenuhi aksioma 1 dan 6 dari definisi standar operasi dari R pangkat N ini sendiri. Dan kemudian akan mengikuti teori 4.1.1 yang ada di buku. Next. Kemudian ada teorema 5.1.1 yang juga merupakan bagian dari aksioma yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di dalam teori ini menjelaskan bahwa ketika menganggap vektor V ini adalah ruang vektor dan U adalah suatu vektor dalam V dan K adalah suatu skalar, maka teori yang pertama 0 dikali U akan menghasilkan 0, kemudian K yang merupakan nilai vektor jika dikalikan 0 juga akan kemudian minus 1 dikalikan U yang merupakan suatu vektor dalam V akan menghasilkan minus U, dan jika K kali U sama dengan 0, maka K itu akan bernilai 0, atau U itu juga akan bernilai 0. Next. Nah, di sini ada pembuktian bahwa pembuktian untuk aksioma 0 kali U sama dengan 0.
Nah, di sini sudah bisa dilihat sendiri bahwa ketika 0 dikalikan U ditambah 0 dikalikan U akan dapat kita kelompokkan menjadi 0 tambah 0 dikalikan U, yang akan sama dengan 0 dikalikan U. Nah, ini merupakan aksioma yang ke-8. Kemudian dengan menggunakan aksioma 5, yaitu 0 tambah U di dalam kurungkan, kemudian ditambah dengan minus U yang ada di dalam kurung pula, akan sama dengan 0 kali U ditambah minus 0 U. Kemudian akan menghasilkan nilai 0 U ditambah 0 sama dengan 0, dan kemudian menghasilkan pula 0 sama dengan U yang akan 0 kali U sama dengan 0. Next. Kemudian ada juga untuk pembuktian aksioma minus U sama minus 1 kali U sama dengan minus U. Nah, di sini bisa kita lihat dari aksioma yang 10 menjelaskan kalau misalkan U ditambah minus 1 kalikan U akan sama dengan 1 U ditambah minus 1 U. Kemudian akan sama dengan aksioma 8, yaitu 1 ditambah minus 1 dalam kurungkan dikalikan U. Kemudian juga sama dengan 0, U, dan 0. Next. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu pertanyaannya adalah buktikan bahwa operasi berikut bukan merupakan ruang vektor dengan mengidentifikasi semua aksiomanya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalkan ruang vektor itu bisa disebut dengan ruang vektor kalau misalkan sudah memenuhi aksioma. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada vektornya bisa kita tuliskan dengan A sama dengan A, 0, 0B, kemudian B, vektor B sama dengan minus A, 0, 0, minus B. Nah, dari aksioma pertama, kita bisa menentukan bahwa U tambah V setelah dikalkulasikan akan menghasilkan matriks 0. Nah, matriks 0 ini merupakan matriks yang tidak bisa diinverse, sehingga ini menyebabkan bahwa vektor U ditambah vektor V tidak berada di dalam vektor V. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau misalkan aksioma 1 ini tidak terpenuhi. Nah, karena aksioma 1 ini tidak terpenuhi, maka vektor yang di atas ini bukan merupakan ruang vektor. Next. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan di bagian subruang. Subruang adalah suatu himpunan vektor yang berada di dalam ruang vektor tertentu. Misalkan vektor W yang berdimensi 3 merupakan subruang dari vektor ruang 3. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan dua vektor perlu diperhatikan bahwa vektor-vektor yang terlibat operasi matematis berada pada ruang vektor yang sama. Seperti pada teorema 5.2.1, jika W merupakan himpunan dari satu atau lebih vektor dari ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V sendiri. Jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, jika U dan V adalah vektor di W, maka U ditambah V berada di W. Jika K adalah skalar sembarang dan U adalah vektor sembarang dari W, maka KU berada di W. Selanjutnya pada teorema 5.2.2 disebutkan jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear, maka setiap vektor X yang memenuhi persamaan ini disebut vektor solusi dari sebuah sistem. Teorema berikut menunjukkan bahwa vektor solusi dari sistem linear homogen membentuk ruang vektor yang disebut sebagai ruang solusi sistem. Lalu pada teorema 5.2.3, jika adalah vektor dalam ruang vektor V, maka umumnya beberapa vektor dalam V dapat berupa kombinasi linear dan yang lain mungkin tidak. Teorema berikut menunjukkan bahwa jika kita membangun himpunan W yang terdiri dari semua vektor tersebut diekspresikan sebagai kombinasi linear, maka W membentuk subruang dari V. Disebutkan juga jika
V1, V2 sampai VR adalah vektor di dalam sebuah ruang V, maka the set W of all linear combination of V1, V2 sampai VR merupakan subspace dari V. W merupakan bagian subspace terkecil dari V yang memuat V1, V2 sampai VR in the sense that every other subspace of V that contains V1, V2 sampai VR harus mempunyai W. Selanjutnya pada teorema 5.2.4 disebutkan jika S merupakan vektor yang berisi V1, V2 sampai VR dan S aksen yang berisi W1, W2 sampai WK yang merupakan dua set vektor di dalam vektor ruang V. Maka span dari V1, V2 sampai VK sama dengan span dari W1, W2 sampai dengan WK. Jika dan hanya jika vektor di dalam S merupakan kombinasi linear dari S aksen dan masing-masing dari S aksen itu adalah kombinasi linear dari S. Selanjutnya masuk ke subbab kebebasan linear. Nah, konsep kebebasan linear ini sendiri hanya mempunyai dua jenis penyelesaian, yaitu himpunan vektor yang bebas secara linear dan himpunan yang tak bebas secara linear. Sebagai contoh, jika S V1, V2 sampai seterusnya adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektor dapat diubah menjadi sebagai berikut untuk membuktikan kebebasan linear. Seperti dapat dilihat dari gambar di sini, K1 kali V1 ditambah K2 V2 sampai seterusnya sama dengan 0. Maka mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1-nya sama dengan 0, K2-nya 0, sampai K seterusnya itu sama dengan 0. Nah, jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S itu disebut sebagai himpunan yang bebas secara linear. Dan jika ada penyelesaian yang lain, maksudnya penyelesaiannya lebih dari satu, maka S-nya disebut sebagai himpunan yang tak bebas secara linear. Suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor disebut sebagai tak bebas secara linear jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor dalam S tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam S. Yang kedua adalah bebas secara linear jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam S. Baiklah, berikut merupakan akhir dari presentasi dari kelompok kami. Sekurang-kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.